ini, dan ini. Keenam-enamnya udah kita edit dengan beberapa preset yang saya sediakan. Jadi kesimpulannya adalah Hai, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengedit foto wedding menggunakan Adobe Lightroom. Ya, saya menggunakan Adobe Lightroom untuk mengedit project-project wedding yang sedang saya kerjakan. Ya, oke. Kalau kalian sedang melihat video ini, berarti tandanya kalian sedang melihat episode pertama dimulai, di mana saya memulai memberikan tutorial tentang editing Lightroom ya, menggunakan software Adobe Lightroom khususnya di bidang fotografi pernikahan. Kenapa saya memulai memberikan tutorial ini? Karena terus terang editan saya wedding sudah habis ya, karena kalau kalian tahu, kalau kalian pernah ingat ya, hari ini tuh sedang berdepatan dengan pandemi virus corona ya. Kalau kalian belum tahu corona, kalian bisa cek ya, pada tahun 2020 ya, mungkin kalian sedang lihatnya di tahun 2025 atau tahun 2030 ya. Mungkin udah lupa ya kalau pada tahun ini 2020 ini sedang ada pandemi corona, yaitu virus yang awalnya dari Wuhan, China ya, menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan ada istilah yang namanya itu WFH atau work from home. Jadi orang-orang pada kerja di rumah, terus orang-orang pada harus di rumah aja, nggak boleh keluar. Kayak semi lockdown gitu ya, nggak boleh keluar. Jadi ya saya juga bingung mau keluar juga gimana. Yang biasanya nongkrong sama teman-teman akhirnya dibatasin, nggak bisa keluar. Akhirnya ya ujung-ujungnya memberikan tutorial editan aja ya kepada teman-teman semua. Oke, kita mulai aja. Perkenalkan, saya Rizky dari Momentik Fotografi. Saya adalah salah satu fotografer yang ada di Momentik Fotografi. Selain fotografer, saya juga editornya. Jadi tutorial ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke, mari kita mulai aja tutorialnya. Oke, sudah saya siapkan bahannya di sini. Oke. Di sini ada 6 foto yang nanti akan kita edit. Jadi pertama kita mulai dulu ya editannya. Kita mulai new catalog dulu. Biasanya saya kalau ngedit itu di Lightroom, biasanya saya selalu menggunakan katalog baru dari klien ke klien. Kenapa? Bisa aja kayak dari berbagai klien dikumpulin jadi satu di satu katalog, bisa aja. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, saya menggunakan katalog baru per klien. Supaya apa? Supaya lebih rapi. Jadi kedepannya nggak bingung kalau misal kita mau ngerevisi editannya ya, kita nggak bingung. Yang penting foldernya harus tertata dengan rapi. Oke, jadi kita gunakan katalog baru. Contoh ini, apa ya nama katalognya? Episode pertama. Udah gitu aja ya. Episode pertama tutorial editing. Oke, kita save dulu di, katakanlah, bukan. Kita save di desktop aja kali ya. Jadi yang kayak di desktop aja biar nggak kecampur. Oh, desktop saya penuh. Oke, here we go. Kita mulai tutorial editingnya. Oh ya, BTW kalian dengar suara ceramah nggak? Kebetulan rumah saya ini dekat masjid, jadi dan ini sedang bulan puasa ya. Ini hari ketiga puasa. Jadi kalau tiap sore itu ada ceramah di masjid. Biasa nggak tahu kedengeran apa enggak. Semoga aja dengan saya menggunakan mic dynamic ini nggak kedengeran ya suaranya. Oke, kita mulai aja import fotonya. Oke. Tutorial import ya pertama. Jadi kalau import tuh bisa dari sini, klik import button. Nah, di sini kita klik. Lalu kita pilih foldernya. Cuma bagi saya itu kelamaan ya. Jadi saya langsung aja gini, drag and drop. Kita klik, kita drag here. Oke. Nah, nanti dia bisa nyari sendiri foldernya di mana, sama kayak yang tadi manual. Jadi kita tinggal import saja.
Oh my god, saya belum activate Windows. Oh my god, sih ketahuan, bohongan. Bacakan. Ya udahlah, anyway, kita mulai aja. Jadi pertama kita develop dulu. Pertama kita rotate left dulu. Jadi yang pertama biasanya wedding itu mulainya dari make up preparation ya, cuma ini langsung kita skip langsung ke preparation. Jadi kita mulai dulu. Langsung aja. Dari ke-6 foto ini karena kita udah sortir ya, jadi kita nggak usah ke tahap library, karena biasanya di tahap library ini adalah tahap untuk sortir foto. Kenapa di library sortir? Karena di library itu lebih cepat guys. Jadi seperti ini contohnya ya. Kita previewnya lebih cepat daripada di develop, karena di develop ini biasanya untuk kalau sudah disortir baru di develop, karena develop ini gunanya adalah untuk mengdevelop foto. Jadi editingnya di sini ya, di develop ini. Jadi yang pertama kita langsung aja ya gunakan preset. Di sini saya sudah menggunakan beberapa preset yang sering saya gunakan sebelumnya. Jadi di sini ada preset natural dan ada preset momentik 2. Yang pertama ini momentik 1, ini natural ya. Jadi untuk foto make up biasanya ya, yang namanya make up itu harus natural. Jadi supaya apa yang di make up sama periasnya itu sorry dari tadi nggak lihat kamera ya. Sorry dari tadi nggak lihat kamera. Jadi untuk make up itu biasanya harusnya natural ya. Karena apa? Karena kita tahu sendiri ya, jasa MUA itu mahal. Pengantinnya menggunakan jasa MUA itu untuk supaya dia terlihat cantik, dan kita sebagai fotografernya mengusahakan untuk bagaimana supaya yang kita edit itu nggak terlalu jauh beda dengan apa yang sudah karya dari riasan dari MUA-nya tersebut. Jadi saya sarankan kalau untuk rias itu kalau bisa senatural mungkin. Jadi walaupun kalian nih punya preset yang kekinian, yang hijau-hijaunya itu aneh, terus terlalu kuning apa gimana, itu kalau untuk yang lain nggak apa ya, terserah ya. Cuma kalau untuk rias atau untuk beauty shoot, untuk terutama rias sih, kalau bisa yang natural. Jadi ini saya udah siapkan preset natural, tinggal klik aja udah jadi sebenarnya. Dan biasanya saya edit nih di exposure-nya saya tambahin, terus karena di sini ada sedikit highlight, jadi kita kurangi highlightnya di sini. Terus kontrasnya kita kurangi dikit. Untuk beberapa foto yang lain itu beda-beda ya, menyesuaikan aja kondisinya gimana. Terus karena ini terlalu kuning ya, kita agak turunin sedikit. Kebanyakan. Di sini, lalu ini menyesuaikan aja kondisinya. Di setiap foto biasanya berbeda. Kebanyakan. Udah. Sudah azan maghrib, waktunya untuk berbuka puasa. Kita pause dulu videonya. Oke. Tes. Oke, good. Kita lanjut lagi. Tadi kepotong. Ada buka puasa dan sekarang udah agak malam. Kita lanjut yang tadi tutorialnya.
Oke, jadi yang tadi itu makeup ya. Makeup itu kalau bisa tone-nya itu natural aja. Jadi nggak usah terlalu lebay gitu ya. Yang penting boleh agak vintage gitu, tapi jangan terlalu berbeda dari foto aslinya ya. Itu kalau menurut saya ya. Oke, jadi di sini biasanya clarity-nya saya kurangin. Jadi untuk memperhalus kulitnya, terus teksturnya saya tambah. Oke, saturasinya pas gini aja, terus agak saya turunin kontrasnya, dan di sini karena kontrasnya naik, exposure-nya saya tambah lagi. Oke, dan di sini sebenarnya udah jadi, tapi ini kulitnya masih skin tone-nya masih terlalu kuning ya. Jadi biasanya di sini orange. Saya main skin tone tuh di orange ini ya. Orange-nya saya kurangi, terus luminance saya tambah. Ya seperti ini aja. Oke, bagus. Lalu saturasi birunya di sini kan warna kurang tajam ya, nggak apa-apa lah. Warna matanya agak biru ya, saya tambahin dikit. Oke, terus bibirnya ini kurangi dikit aja ya. Terus hunya kadang butuh trial. Misal ditaruh di sini kurang enak, berarti ya di sini dikurangi. Oke, cukup. Lalu sharpeningnya di sini biasanya saya main masking ya. Jadi maskingnya itu ini. Jadi seberapa banyak sharpening yang kita butuhkan itu ada di masking. Jadi kalau misalnya di 0 ini berarti ketika kita tambahin sharpen ini ya, amountnya itu menambah di segala bagian. Cuma kalau misal ini maskingnya kita tarik ke sini, BTW kita pencet Alt ya. Semakin ke sana, semakin ke kanan, biasanya yang di sharpen itu yang putih-putih itu ya. Jadi nggak sebanyak kalau misal di sini. Jadi kalau di sini ya kan kita butuhnya di sharpening ya bagian-bagian tertentu aja, kayak misal alis mata, bibir, terus yang tajam-tajam ya kayak misal kulit itu nggak usah. Jadi kita geser maskingnya ini sampai bagian kulitnya hitam ya. Jadi yang putihnya doang itu yang akan di masking. Nah, lalu amountnya ini biasanya saya di angka 73, ya itu aman ya. Terus radiusnya 1,2, detailnya di 30. Oke gitu ya. Jadi yang di masking itu jangan yang bagian kulitnya. Ya ini ya, kita ulang lagi Alt. Nah, ini maskingnya ini kita geser sampai yang kulitnya hitam ya. Oke gitu. Nah terus biasanya sedikit noise reduction biar agak mulus. Lalu biasanya di sini ya saya tambah. Terus shadownya ini saya kurangi. Lalu ini sedikit aja ya. Kita brush sedikit. Biasanya saya brushnya ini warna shadownya saya tambah sedikit aja. Kita centang ini biar kelihatan bagian mana aja yang kita brush. Oke, seperti ini. Oke, perlahan aja. Nah, lalu kita pencet Alt untuk menghapus bagian yang nggak pengen kita brush. Oke, jadi ini bibir, bagian-bagian yang biasanya yang kepingin dipertajam ya. Jadi nggak usah di brush lagi. Ya ini contoh aja ya. Biasanya saya agak detail sih, cuma ini karena contoh, nggak usah terlalu detail. Oke, udah cukup. Kita lihat hasilnya. Nah, kita di sini nih contohnya kita mainkan di exposure ini. Jadi yang bagian yang kita seleksi tadi itu ya yang berubah, yang lainnya enggak. Nah, ini di exposure biasanya saya cukup tambah 14 saja. Lalu shadow 14. Clarity-nya biasanya saya kurangi biar agak mulus kulitnya. Lalu teksturnya saya tambah. Oke, cukup.
Oke, kayaknya segini aja. Biasa saturasi dikurangi dikit. Oke. Oke, kayaknya cukup ya. Saturasi ditambah lagi. Oke, maaf, ada revisi. Kayaknya kebanyakan ini. Ya, oke, cukup. Segini aja. Oke, pada dasarnya yang penting make up itu natural ya. Oke, kita lihat before afternya. Before-nya seperti ini nih, gelap banget ya. Ini terlalu terang, kontrasnya terlalu banyak. Yap. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke foto berikutnya. Oke, jadi di foto berikutnya ini, oke. Biasanya saya kayak kalau banyak bagian yang kosong ini kan komposisinya jadi kurang baik ya. Jadi beberapa bagian yang kosong ini kalau terlalu banyak, biasanya saya crop sedikit di sini. Di sini saya crop juga. Saya sisain segini. Nah, beda kan? Jadi biar point of interestnya itu lebih kelihatan gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, kita kasih aja preset natural. Basically ini udah jadi sebenarnya ya. Sekali klik aja presetnya udah jadi. Ya, kalau kalian mau mungkin insya Allah saya kasih link downloadnya. Udah jadi, tapi sepertinya kita beli sedikit kecerahan ya. Dan di sini tangannya agak di sini wajahnya putih kan ya, terus tangannya agak hitam. Jadi tangannya aja yang kita brush. Oke, kita brush aja perlahan aja. Kita brush pelan-pelan. Oke, kita brush tangannya. Oke, perlahan aja ya. Ini juga biasanya sih saya detail, cuma ini karena ini buat contoh aja ya, jadi nggak usah terlalu detail ya, paling nggak kelihatan lah bedanya ya ntar ya. Oke, kita hilangin dulu centangnya, lalu seperti biasa kita tambahkan. Nah, ini kebanyakan shadow, kontrasnya kita kurangi, lalu kebanyakan kayaknya. Saturationnya kita kurangi. Teksturnya kita tambah supaya ini kan ada kayak henanya ya, jadi biar henanya kelihatan. Oke, gitu aja. Terus kita lihat tuh di sini bedanya before afternya, tangannya aja ya. Lihat ya tangannya aja. Jadi hanya dengan sedikit sentuhan itu bisa menghasilkan efek yang kelihatan nyata ya bedanya. Jadi ya jangan males-males sih kalau buat hal-hal kayak gini, yang kecil-kecil gini tapi bener-bener ngefek. Oke, udah tangan udah, terus biasanya kayaknya luminance ya, yang orange ini perlu ditambah. Ya, kita ke angka 30, lalu ke saturasinya untuk orange-nya dikurangi. Oke, terus hue-nya kita kurangi di sini. Kan efek biar merahnya itu lebih gimana ya, lebih merah gitu ya. Terus saturasinya yang merah juga ditambah. Oke, good, bagus banget. Terus sharpeningnya juga lagi-lagi kita masking dulu. Kita pencet Alt dan maskingnya kita tarik sampai kulitnya hitam ya. Nah, lalu kita tambahin amount-nya. Jadi gunanya masking itu apa ya? Sekali lagi untuk bagian kita memilih bagian-bagian mana yang kita pertajam. Kalau nggak di maskingnya ini nggak digeser, semuanya ini putih-putih semuanya ini yang putih-putih ini dipertajam. Jadi karena kita butuhnya nggak semuanya ya, kita gunakan seginilah 87. Terus noise reduction biasanya dikit aja ya, 17. Oke, lalu ya udah cukup ini. Kita lihat before-nya seperti ini before-nya, dan after-nya seperti ini, hanya dengan sedikit sentuhan ya.
Oke, foto berikutnya. Foto berikutnya kita gunakan preset yang ini. Nah, ini kan jadi nggak semua preset yang saya gunakan ini langsung jadi ya diklik langsung jadi, enggak. Tapi ada beberapa foto yang memang perlu sedikit sentuhan. Jadi jangan sampai nanti kalian download, bang udah saya download terus tiba-tiba nggak cocok sama foto saya, nggak gitu, karena nggak semuanya langsung jadi, karena kan fotonya juga ini juga jelek kan ya awalnya, jadi ya memang harus dikasih sedikit sentuhan. Jadi misalnya ini terlalu merah, oke saturasinya temperatur warnanya dikurangi sedikit, lalu ini saturasinya dikurangin. Oke, jadi agak normal ya. Terus teksturnya ditambah, clarity dikurangi. Oke, terus biasanya sih ini saya hijaunya saya kurangi biar agak vintage gitu ya. Hijaunya saya kurangi, lalu whites-nya dikurangi, kontrasnya ditambah, terus vibrance-nya ditambah. Oke, lalu sedikit noise reduction. Ya, seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Highlight-nya dikurangi. Ini wajahnya masih agak pucat ya. Bentar. Orange dikurangi, luminance ditambah. Orange-nya dikit-dikit aja. Oke, cukup kayak gini aja. Terus kita crop biar agak center ya, biar agak rapi. Oke, cukup. Lalu foto berikutnya kita gunakan preset yang natural aja ya kayaknya, karena basically antara yang natural sama yang ini nggak terlalu jauh sih bedanya. Oke, blacknya kita kurangi sedikit, tekstur clarity dikurangi. Oke. Terus kemiringannya diperbaiki sedikit. Oke, kita crop sedikit lagi, hapus orang yang ini ya, terus yang ini juga yang duduk-duduk kita hapus. Oke, biar agak rapih. Lalu sepertinya ini temperaturnya kita kurangi dari 4400 jadi ke 3900. Oke, lalu ya ini biasanya saya tambah di sini hue dan saturationnya, terus ini agak kesini sedikit. Oke, kan jadi kuning, jadi kita biruin lagi, kita kurangi saturasinya. Oke, segini aja cukup. Kontrasnya kita kurangin. Oke, sudah jadi before-nya seperti ini, after seperti ini. Oke, lalu foto berikutnya. Nah, ini foto ini ya salah satu momen ya. Kita pakai preset ini aja. Seperti biasa, pertama kita kurangi dulu temperatur warnanya biar pas. Ini masih terlalu kuning ya, jadi patokannya biasanya di wajah atau di bagian yang warnanya putih. Jadi gitu sih cara ngeceknya. Oke, kita kurangi dulu saturasinya, lalu teksturnya biasanya saya tambah, clarity saya kurang, shadownya ditambah sedikit lah. Oke, ini exposure saya tambah sedikit lagi, nggak usah banyak-banyak. Lalu untuk
Oke, biasanya di luminance ini ya. Untuk skin tone ini biasanya saya editnya di orange-nya ini. Orange saya kurangi. Lalu luminance orange-nya saya tambah. Nah, gini. Jadi nggak perlu di brush satu-satu, jadi cukup ini aja. Bedanya kan banyak kan ya. Tuh. Dari yang 0, 31, 0, 31. Bedanya banyak sekali, tapi kita pakai nggak usah banyak-banyak, 21 aja. Oke, di sini terus biasanya hijaunya saya kurangi, terus luminance hijaunya saya tambah. Lalu untuk warna merahnya ini biar sedikit kelihatan, hue-nya saya kurangi. Ya, saya kurangi segini, lalu saturasi merahnya saya tambah. Dan untuk ini kan untuk split tone-nya biasanya saya main kira-kira aja ya, kepingin warnanya seperti apa. Misal nih agak keping-pingan gitu ya, jadi di pink ini, lalu saturation-nya nggak usah banyak-banyak. Lalu ini untuk menyeimbangkan aja sih, untuk apanya ini, shadow-nya ini. Shadow-nya menyeimbangkan. Biasanya selain untuk menyeimbangkan highlight-nya, ini juga saya gunakan untuk white balance. Jadi biasanya kalau ada warna putih yang nggak normal gitu, biasanya saya selain di temperatur warna, biasanya saya juga ganti white balance ini di split tone. Oke, jadi nah gini lumayan ya. Oke, sharpeningnya kita tambah, lalu kita pencet Alt masking untuk menyeleksi bagian mana aja yang mau kita tambahin ketajamannya. Nah, cukup segini. Oke, radiusnya kita tambah dikit, detailnya juga dikit aja, noise reduction juga dikit. Lalu untuk ini saturasinya ini yang biru kita tambahin. Dan ini kita kurangin sedikit. Nah, di sini kan warna orange-nya masih kelihatan banget ya. Jadi kita balik lagi ke warna orange ini. Kita kurangi sampai wajahnya ini skin tone-nya agak mendingan. Ya, oke, saya rasa cukup ya. Oke, jadi seperti ini before dan afternya seperti ini. Oke, sepertinya vibrance-nya kurang. Oke, cukup. Merahnya kebanyakan. Oke, cukup. Kita ke foto terakhir. Jadi pertama kita rotate dulu dengan cara klik kanan. Rotate to left. Nah, gini. Oke, jangan lupa di crop dulu. Jadi biar rapi ya, di crop dulu fotonya. Oke, dan sebenarnya ini fotonya ini sudah bagus ya. Jadi tips juga buat teman-teman bagi yang ingin hasil editannya bagus. Jadi jangan hanya cuma mengandalkan software editingnya aja, jangan kayak mengandalkan preset aja, tapi juga tingkatkan skill teman-teman juga. Jadi sebelum diedit, usahakan fotonya itu udah bagus dari sananya ya, dari ketika jepretnya ya. Jadi nanti editingnya itu nggak perlu banyak-banyak. Contoh seperti foto ini ya. Foto ini misal ditambah exposure gini aja, udah bagus kan ya. Cuma karena kita ini pakai preset, jadi ya ini saya tambahkan preset. Karena ini beauty shoot ya, maksudnya foto pose, jadi dan tempatnya juga udah bagus, fotonya juga bagus, jadi kita gunakan preset ini aja, natural. Preset natural, tinggal tambahin dulu exposure-nya sedikit, dan kayaknya ini masih terlalu hangat ya, jadi temperatur warnanya kita kurangi sedikit. Nah, dan tintnya kita kurangi, jelek kita tambah aja. Nah, jadi seperti ini. Oke, biasanya hijaunya juga saya kurangi. Oke, cukup. Nah, ini kalau perlu sih biar wajahnya cerah ya. Misal kita
Misal ini udah bagus ya, cuma kan ada yang kurang kayak wajahnya gitu, kurang cerah. Kalau kita tambah lagi exposure-nya, jadinya overexposure, semuanya ikut. Jadi nggak perlu kita tambah exposure-nya, cukup di 48 aja. Kita cukup kita brush wajahnya ini. Jadi kita zoom sedikit. Nah, jadi di brush di bagian wajahnya aja, set. Sama tangannya, jangan lupa tangannya. Biasanya itu banyak yang lupa ya, kayak saya dulu. Jadi wajahnya di brush tapi lupa tangannya nggak di brush, jadi ketahuan banget editingnya. Nah, wajahnya ini kita brush, lalu kita geser ke sini ke tangannya yang cowok. Jangan lupa kita brush ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kelebihan bisa klik Alt, lalu kita hapus bagian yang kelewatan seperti ini. Oke, kita lagi ke wajah. Jadi biar nggak belepotan ya. Oke, sudah cukup. Nah, udah putih kan? Kita balikin lagi dulu. Sorry. Nah, jadi kita bisa atur di sini seberapa terang. Jadi ini awalnya ini ya, jadi kita naikin sedikit exposure-nya, biasanya nggak usah banyak-banyak, 18. Shadow-nya 12. Oke, cukup. Terus kita lihat efeknya before dan ini after. Ini sebelum di brush dan ini setelah di brush, hasilnya seperti ini. Oke, dan oke, cukup. Seperti inilah hasilnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini editannya. Jadi ini foto yang sudah diedit. Kita lihat before-nya seperti apa. Before-nya seperti ini dan after-nya seperti ini dan ini. Oke, jadi akhirnya fotonya udah kita edit semuanya. Jadi kita review lagi ya fotonya yang udah kita edit. Jadi yang pertama ini dari mulai preparation makeup ini. Lalu yang kedua ini sampel aja sih. Lalu ini dan ini. Keenam-enamnya udah kita edit dengan beberapa preset yang saya sediakan. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian ingin mengedit foto di Lightroom dengan hasil yang bagus, kalau bisa itu foto dari awalnya itu udah bagus. Jadi yang harus kalian pelajari terlebih dahulu adalah skill untuk fotografinya aja. Jadi kalian bisa cek di vlognya fotografer lain ya yang mereka share skillnya. Jadi Lightroom itu hanya untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu besar ya. Ya bisa sih kayak gelap gitu diterangin, cuma kalau bisa itu udah bagus dari sononya gitu. Oke, gitu aja. Makasih banget udah menonton video episode pertama ini. Nanti saya akan beri ya insya Allah link downloadnya. Dan untuk password downloadnya biasanya saya sertakan di ini ya, di kartu di pojok kanan. Jadi sebelah kiri saya ini ya, kalau di layar kan di pojok kanan atas. Nanti ada passwordnya di situ. Jadi kalian kalau ingin tahu passwordnya, jadi harus tonton dulu videonya karena passwordnya akan muncul di detik-detik tertentu. Jadi ya kalau kalian pengen presetnya ya harus tahu passwordnya. Kalau pengen tahu passwordnya ya harus nonton videonya ya. Jadi jangan di skip, kalian pantengin terus videonya dari awal sampai akhir. Oke, gitu aja. Oke, sepertinya nggak ada yang perlu saya sampaikan lagi. Mungkin di next video akan saya kasih beberapa tips lain juga. Misal teknik-teknik foto yang saya gunakan. Dan insya Allah setelah pandemi corona ini ya, misal saya moto wedding lagi, saya akan berikan video BTS pemotretan wedding. Ya seperti itulah. Oke, makasih banyak udah menonton. Oke, gitu aja ya. Ciao.